Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa HK TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah lah yang pantas kita puja dan kita puji. Kita tidak memuja dan memuji makhluk yang akan menyebabkan kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memuja dan memuji manusia yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang kultus individu kepada manusia. Dan juga kita tidak memuja diri kita sendiri yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Hanya kepada Allah lah segala puja dan puji kita arahkan sepenuhnya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, pengikut dan para penegak sunnahnya. Mudah-mudahan pemirsa HK TV yang melihat dan mendengarkan siaran ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut beliau yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pemirsa HK TV yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik yang memang harus kita miliki, yaitu tema tentang tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup kita, keseimbangan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bukan hanya buat diri kita sendiri, juga buat keluarga, masyarakat, dan juga buat umat pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keseimbangan ini dibutuhkan karena memang hidup manusia perlu adanya keseimbangan. Keseimbangan dalam arti yaitu keseimbangan yang merupakan hakikat fitrah manusia. Manusia itu perlu seimbang. Ada 3 potensi yang harus kita seimbangkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah potensi jasad. Jasad kita juga harus diberikan pasokan-pasokan berupa makanan-makanan jasad. Makanan jasad itu berupa makanan yang halalan thayyiban. Halal dari zatnya maupun halal dari cara mendapatkannya. Dengan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, akan membuat jasad kita sehat. Dan ini yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak mudah terkena penyakit. Nah, jasad ini membutuhkan makanan berupa makanan-makanan jasad. Maka dengan jasad yang kuat, insya Allah kita banyak berbuat kebaikan untuk masyarakat. Yang kedua, potensi yang kedua yang harus kita berikan asupan yang lebih baik adalah potensi akal kita. Akal kita harus diberikan makanan-makanan juga berupa makanan ilmu. Makanya kalau kita tidak memberikan makanan ilmu ini, maka kita akan menjadi bodoh. Maka dia harus dipasok. Potensi akal kita terus dipasok dengan makanan-makanan akal berupa ilmu pengetahuan, informasi-informasi terbaru, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak ketinggalan zaman dan juga orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Sungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Jadi potensi yang kedua yang harus kita penuhi adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan makanan-makanan akal kita berupa ilmu pengetahuan.
sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang tidak ketinggalan informasi. Potensi yang ketiga yang harus kita berikan porsinya adalah potensi ruhiyah kita. Potensi ruhiyah kita adalah potensi agar kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah potensi yang sesungguhnya, potensi yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kebaikan. Maka ketika kita hanya mementingkan potensi jasad kita, hanya mementingkan makan kita, jasad kita berupa makan-makan, benar kita akan menjadi kuat, tapi mungkin kita tidak jadi orang yang berbudi pekerti yang luhur. Bisa jadi kita menjadi orang yang hebat, kuat secara fisik, tapi kita tidak mempunyai akhlak dan tidak mempunyai adab. Maka sekali lagi, yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, apakah kita adil dalam memenuhi 3 kebutuhan dalam hidup kita. Coba kita perhatikan. Untuk memenuhi potensi jasad kita, untuk memberikan makanan berapa jam kita sehari, ya, untuk makanan kita. Kita pulang bangun tidur, kemudian kita mencari makanan, mempersiapkan makanan, kemudian juga memakannya itu sendiri, itu memerlukan waktu berapa jam sehari. Itu yang harus kita evaluasi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan akal kita, bagi mereka yang sekolah atau bagi mereka yang kuliah, berapa jam kita sehari? Mungkin kita berangkat jam 7 pagi, pulang jam 3 sore atau jam 4 sore, sekitar 6 jam atau 7 jam kita sehari memenuhi kebutuhan ilmu kita. Tetapi coba kita lihat bagaimana kita memenuhi kebutuhan ruhiyah kita. Berapa kali sehari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita hitung-hitung secara matematis, untuk kebutuhan jasad kita harus memerlukan sekitar 5 jam sehari. Untuk memenuhi kebutuhan ilmu kita kadang 7 jam sampai 8 jam sehari. Tapi untuk memenuhi kebutuhan ruhiyah kita, coba kita hitung. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. 5 menit atau 10 menit selesai. Ya, salat zuhur 4 rakaat. Ya kan? Itu sekitar 10 menit. Ya, asar 10 menit. Maghrib 7 menit. Ya, misalnya kan. Udah 32 menit. Isya kemudian 10 menit. Sekitar 42 menit. Tidak sampai 1 jam kita untuk memenuhi kebutuhan ruhiyah kita. Terkadang kita hanya sekedar sholat wajib saja. Tidak memenuhi kebutuhan ruhiyah kita dengan sholat-sholat sunnah. Dengan zikir kepada Allah. Dengan doa-doa yang maksur. Sehingga banyak di antara kita yang kekeringan ruhiyah. Ini berbahaya ketika ruhiyah kita kering, ketika ruhiyah kita melemah, maka ini akan berdampak kepada diri kita yang kurang keimanannya, akan berpengaruh kepada anak-anak kita, akan berpengaruh kepada keluarga kita, akan berpengaruh kepada murid-murid kita. Bagi mereka-mereka yang mempunyai murid di sekolah-sekolah, baik yang pesantren maupun sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi sekali lagi, fitrah manusia itu adalah seimbang. Ketika tidak tawazun, ketika tidak seimbang, maka yang muncul adalah kerusakan di mana-mana. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini, kita pasok ruhiyah kita dengan berbagai macam sarana-sarana yang Allah berikan. Sarana-sarana berupa qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih di masjid berjamaah. Sarana berupa saum itu sendiri yang menyebabkan kita menjadi orang yang mempunyai rasa simpati dan empati yang luar biasa. Kemudian dengan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, mudah-mudahan kita mampu untuk menghatamkan beberapa kali Al-Quran dalam 1 bulan ini. Imam Syafi'i menghatam Al-Quran selama Ramadan ini sebanyak 60 kali. Kita evaluasi saja diri kita. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan makanan buat ruhiyah kita. Kemudian juga beberapa ibadah-ibadah yang seperti zakat fitrah,
Kemudian Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini sedekahnya luar biasa seperti angin yang berhembus. Maka sekali lagi mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memberikan pasokan-pasokan makanan rohiyah yang insya Allah akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang fitri, sehingga Ramadan kali ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat perubahan-perubahan diri kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan rasakan agar Ramadan ini mampu untuk memberikan pengaruh ruhiyah kepada kita, maka seharusnya kita merasakan khawatir kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, mari kita tawazun, adil dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tidak hanya kebutuhan jasmani, tidak hanya kebutuhan akal kita, tapi juga kebutuhan rohani kita yang harus kita manfaatkan selama bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.